Dulu kalau berlayar pergi ke mereka harus mudiknya dari mana? Sungai Sambas dulu potong, keluar dari Sungai Sambas, Muara Sambas, baru masuk Muara Kapuas. Barulah mereka ya mudik ke hulu misalnya. Ya kan? Ini mudik ke hilir kah? Mudik ke hulu nih? Atau ngilir ke hulu? Mana yang betul? Silakanlah dipikirkan. Karena belum ada misionaris, misi Dayak diundur-undurkan saja. Jadi, karena tidak ada misionaris tuh misi untuk Dayak tuh diundur-undurkan saja sampai tahun 1888 sampai 1889. Ketika ada kabar bahwa salah satu jending Protestan mungkin akan bekerja di sana. Setelah itu tentu daerah itu tuh tertutup bagi misi Katolik. Mengapa? Kalau misalnya sudah masuk misi Protestan, maka misi Katolik itu bisa tertutup. Karena pemerintah Hindia Belanda itu tidak mau ada konflik agama. Malas dia. Lebih bagus ya kalau kamu di kampung A, Protestan di kampung B, Katolik di kampung C, atau Protestan lagi di kampung D. Jadi mereka tidak mau tumpang tindih, ya. Karena sudah dijanjikan tambahan tenaga dari negeri Belanda, Monsignor Claessens mohon izin untuk membuka 2 pos baru, yaitu di Bengkayang dan di Nangabadan, dekat perbatasan Sarawak, Inggris, tempat menjabat seorang kontrolir. Nah ya, ini catatan sejarah yang harus kalian ya ingat dan hafalkan nanti. Kemudian GG Pitsnaker Hordik tidak keberatan, namun menganjurkan supaya Semitau dipilih karena lebih gampang dicapai, apalagi pos kontrol Nangabadan juga dipindahkan ke sana. Akhirnya Bengkayang tidak dipilih karena terletak di daerah kuasa Sultan Sambas, di mana para pejabatnya semua beragama Islam dan tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menghalang karya misi di antara orang-orang Dayak yang masih kafir. Nah, itu. Yang terpilih untuk misi baru ini ialah Peter H. Luimans, pastor di Padang, Sumatera Barat, tanggal 29 Juli 1890 tiba di Kalimantan. Belum lama ia di Semitau, tapi jelas baginya bahwa Semitau bukan tempat yang ideal. Daerah ini merupakan pusat perdagangan bagi daerah di sekitarnya, tetapi penduduknya hanya terdiri dari orang-orang Tionghoa dan Melayu. Dan kontak lebih mendalam dengan orang-orang Dayak hampir tidak mungkin. Karena itu ia pindah ke Sejiram. Nah, maka itu ya sejarahnya. Di tepi sungai Seberuang, daerah ini cukup banyak penduduknya dan menerima pastor dengan ramah tamah. Pada puncak bukit dibangun rumah sederhana. Dengan itu mulailah stasi kedua di Sejiram. Ya, kita ingat stasi pertamanya ada di Singkawang, stasi keduanya ada di Sejiram. Sementara itu perkembangan gereja Katolik di luar Kalimantan semakin meningkat, khususnya di Jawa dan Flores, sehingga sangat memerlukan tenaga. Karena tidak ada tenaga baru, maka 2 pastor yang berada di Sejiram dan Singkawang ditarik kembali. Ini terjadi pada tahun 1897. Tahun-tahun selanjutnya Singkawang masih dapat dikunjungi oleh seorang pastor dari Bangka 2 kali setahun. Bayangkan, 2 kali setahun dulu ya dikunjungi. Sedangkan Sejiram tidak mendapat kunjungan sama sekali, ya kan? Karena tidak akan mungkin ya, karena jauh. Ya. Pada tanggal 11 Februari 1905, wilayah misi Kalimantan ditingkatkan menjadi Prefektur Apostolik Kalimantan yang berpusat di Pontianak. Nah, ini sejarah yang tempo hari sudah disampaikan pada sebelum MIT ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, titik balik misi Katolik di Kalimantan Barat. Setelah terjadi penyerahan wilayah pelayanan Borneo dari Ordo Yesuit kepada Ordo Kapusin. Jadi dulu ada yang bertanya kan, mengapa di Kalimantan Barat ini Ordo Kapusin? Itu ada penyerahan dari Ordo Yesuit. Dulu ini wilayah misinya Ordo Yesuit. Lalu diserahkan kepada Ordo Kapusin, OMMK. Pada tahun 1905 terjadi titik balik perkembangan gereja Katolik di Kalimantan Barat. Suasana dramatis terjadi di Tibuk. Ya, Tilbuk, 16 Oktober 1905, ratusan warga terkumpul di depan gereja dan biara Kapusin dalam upacara pengutusan ini. Borneo atau Kalimantan pada masa itu masih dikenal sebagai daerah liar. Masyarakat Dayak digambarkan sebagai wild men from Borneo oleh orang Eropa. Cuaca dingin, tapi hati mereka hangat mengambil bagian dalam semangat 6 Kapusin yang siap diutus ke Kalimantan. Nah, ini cerita tentang Ordo Kapusin ya. Dari umat ada yang kelihatan sedih. Ada yang secara tersembunyi mengusap sesuatu antara mata dan pipi. Itu pasti
ya saudara keluarga dari 6 misionaris itu. Ada yang menepuk bahu 6 misionaris itu dengan membisikkannya sesuatu. Tetapi dari wajah dan gerakan tangan mereka, jelas mereka mau menggalang semangat kapusin-kapusin muda itu. Dari 6 misionaris muda itu, wajahnya ada yang serius dengan bayangan Kalimantan Barat sudah di depannya. Jadi di negara Belanda sana atau Eropa sana, mereka tuh ya berbulan-bulan datangnya kan. Jadi ada 6. Yang lain membalas umat dengan senyum gaya pahlawan. Pewartaan Injil itulah daya dorong bagi mereka sehingga sanggup meninggalkan saudara-saudaranya tanpa memperhitungkan kapan bisa berkumpul kembali dengan mereka. Nah, ini ya. 6 kapusin itu adalah yang pertama Pacificus Bos, imam, 31 tahun. Kedua, Eugenus Pan Diesseldorp, imam, 30 tahun. Ketiga, Beatus Baygens, imam, 29 tahun. Keempat, Camillus Buil, imam, 28 tahun. Kelima, Wilhelmus Perhulst, bruder, 30 tahun. Keenam, Theodoricus Panlanen, bruder, 31 tahun. Jadi ada 4 imam dan 2 bruder. Nah, jadi mereka tiba di Singkawang 30 November 1905. Untuk pertama kalinya 6 kapusin misionaris itu menyaksikan dengan Gunung Raya dan Gunung Pasi yang selama ini hanya mereka dengar saja. Jadi pernah minum air pasi, itu dari mata air Gunung Pasi ya. Kapal menurunkan mereka di Pelabuhan Kuala. Sesudah mendarat, mereka diantar ke pastoran. Tempat sederhana ini ditinggalkan oleh misionaris-misionaris Jesuit yang sebelumnya melayani Singkawang dari Batavia. Jadi memang sudah ada pastoran ya. Tanah yang diberikan dengan 700 batang kelapa itu ya. Kemudian sebelumnya pada tanggal 10 April, Pacificus Bos, OMM Cup, sudah diangkat menjadi prefek apostolik Kalimantan yang pertama. Jadi Pacificus Bos itu sudah diangkat menjadi prefek apostolik Kalimantan yang pertama ya. Maklumlah bahwa 6 misionaris itu belum mengerti bahasa warga-warga setempat. Nah, dulu itu orang Tionghoanya kemungkinan orang Ke dan Hoklo yang meninggalkan nama daerah Hoklonam. Syukur ada yang berperan sebagai juru bahasa. Segeralah pemimpin umat mengumpulkan umatnya sekitar 150 orang. Nah, demikianlah 6 kapusin mulai dengan bagian karya mereka. Ya. Dengan bahan-bahan yang mereka bawa dari Belanda, maka mereka mulai dengan sekolah. Nah, itu tadi. Jadi, mereka karena memang sudah ada misi Katolik, lalu sudah ada sengsang tadi itu, kan misi kesehatan itu kan membuka itu. Tetapi perlu ada namanya misi sekolah, ya. Misi pendidikan. Perhatian untuk pendidikan ternyata sangat tepat baik dalam rangka pewartaan maupun dalam pengembangan sosial lainnya. Jadi kuncinya pendidikan, makanya IPM itu kan kuncinya pendidikan. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kan. Jadi kalau misalnya IPM itu mau ditingkatkan, makanya pendidikan kita tuh harus tinggi. Kemudian kesehatan kita harus baik. Makanya SE Menteri Agama itu kan kami, khususnya penyuluh itu, diminta untuk ya melakukan pencegahan stunting. Kemudian yang kedua pemberantasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan juga ya pelestarian lingkungan hidup ya. Nah, lalu ya